Maaf ya, maafkan ibu ya Ananda dan teman-teman, maafkan ya. Kena potong tadi, soalnya tadi ada tamu di depan menanyakan alamat ya itu. Gara-gara itu ya, ada tamu di depan menanyakan alamat. Oh, saudaranya udah dapat di atas ya. Baiklah, pembahasan kita tadi mengenai ini 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 tadi gara-gara sini sirsak ini ya, sirsak kita ini ya Ananda ya. Ini buah sirsak ini ibu dengar-dengar ya, buah sirsak ini ibu dengar-dengar banyak yang ragu karena kota kita ini kan di kota kita ini, di kampung kita ini ya, ada yang bilang oh sirsak itu yang mana ya, ada yang bilang oh ada yang bilang oh sirs buah sirsak ya, baru ada yang bilang buah sirsak itu apakah sama dengan oh tarutung, tarutung Belanda ya. Nah, sebenarnya anandaku itu tarutung Belanda itu ya sama dengan sirsak ya. Tarutung Belanda itu sama dengan pohon atau buah sirsak ya. Cuma karena kita di kampung kita ini kan yang namanya sirsak, yang namanya sirsak. Coba bu buahnya. Oke. Nih, ini buah sirsak. Ini ini Ananda. Ini Ananda. Ini buah sirsak ya. Iya, ini buah sirsak bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya ini buah sirsak ya. Ini daunnya, ini batangnya, nih batangnya. Nih batangnya ya. Ah, nih. Inilah pohon buah sirsak ya. Nah, ini buahnya. Ini buah sirsak ya. Ini buah sirsak itu. Bagus kan? Iya. Modelnya, modelnya bagus ya. Buah sirsak ini Ananda sama dengan tarutung Belanda tadi. Ya, di kampung kita ini sering orang menyebutkan, buah sirsak ini tarutung Belanda. Ya, lebih sering orang, kalau orang-orang kampung kita lebih sering orang menyebutkan buah sirsak ini tarutung Belanda ya. Jangan salah paham lagi Anandaku, jangan salah paham lagi Anandaku ya. Yang namanya buah sirsak ya, ya ini tarutung Belanda. Yang namanya tarutung Belanda ya ini buah sirsak. Jadi artinya sama ya, buah sirsak itu sama dengan tarutung Belanda ya. Mungkin lain tempat lain namanya ya, di tempat lain nggak tahu ibu lagi entah apa namanya, tapi kalau di kampung kita ini orang menyebutkan buah sirsak ini, lebih sering orang menyebutkan ini buah tarutung Belanda ya. Kenapa disebut tarutung Belanda ya, ibu nggak tahu ya. Cuma kita kan belum lahir waktu waktu dulu ya. Cuma pernah ibu dengar dari orang tua kita, nenek-nenek kita, katanya karena disebut tarutung Belanda ini tarutung Belanda, buah sirsak ini, karena pada masa penjajahan zaman dahulu orang-orang Belanda lah yang membawa buah sirsak ini ke Indonesia. Mereka membawa buah buah sirsak ini ke daerah kita, ke kampung kita ini ya. Orang Belanda itu ya, karena mereka menganggap Indonesia ini negara tanahnya subur, mereka sengaja membawa bibit buah sirsak ini ya ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia,
ini bibit tarutung Belanda, buah sirsak ini atau tarutung Belanda ini ditanam di Indonesia. Makanya banyak orang-orang atau nenek-nenek kita zaman dulu, mereka menyebut buah sirsak itu tarutung Belanda. Karena sejarahnya, buah sirsak ini, eh, orang Belanda yang menanamnya, yang membawanya dan menanamnya di Indonesia, sehingga buah sirsak ini berkembang di tanah kita ini, di tanah kita ini, di Indonesia ini, berkembang, berkembang ya, sampai kita eh, menikmati, sampai kita, dan banyak orang-orang Indonesia memanfaatkan buah sirsak ini sebagai obat herbal atau obat tradisional ya. Iya, saya tahu ibu itu ceritanya atau pendapat-pendapat orang-orang tua kita ya, nenek-nenek kita. Makanya jangan salah lagi, buah sirsak itu sama dengan tarutung Belanda. Iya. Jadi kalau mendengar atau banyak orang nanti menyebutkan tarutung Belanda, jangan heran lagi ya. Tarutung Belanda itu sama dengan buah sirsak ya. Ibu ulangi. Tarutung Belanda itu kalau di sini di kampung kita itu sama dengan buah sirsak. Mungkin di tempat lain pun seperti itu ya. Kalaupun ada nama lain buah sirsak ini, kalaupun ada nama lain buah sirsak ini ya, mungkin karena ada sejarahnya dari, pendapat nenek-nenek moyang mereka di sana. Kalaupun di daerah lain buah sirsak ini beda namanya ya. Iya, iya, kemungkinan besar, bibitnya ini mungkin dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia dulu, kemudian ditanam di Indonesia dan berkembang sampai sekarang ini. Sehingga bisa kita menikmati dan memanfaatkan buah sirsak ini. Oke? Oke, kita lanjutkan ya. Buah sirsaknya kita letakkan dulu ya. Iya. Kemudian nih daunnya. Daun ya. Daun sirsak tadi. Daun sirsak ya. Iya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan, Anandaku. Jangan bosan mendengarkan, ilmu. Jangan bosan mendengarkan ilmu dari ibu. Pasti ada manfaatnya. Ya, Ananda? Oke, terima kasih Ananda. Baiklah, Anandaku. Sekarang, mari kita bahas ya. Mari kita bahas manfaat daripada daun sirsak ini ya. Iya, manfaatnya daun sirsak ini ya bagi kesehatan kita ya, atau manfaat daun sirsak bagi kita ya. Selain membantu ya kita atau manusia yang mengidap ya, yang memiliki penyakit kolesterol ya. Iya. Ini daun sirsak ya. Manfaat daun sirsak ini bisa mengurangi kolesterol ya. Bisa mengurangi kolesterol ya. Iya, sangat cepat mengurangi kolesterol ya. Iya, yang pertama. Yang kedua, manfaat daripada daun sirsak ini. Ananda, bisa meningkatkan imun kita. Manfaat daripada daun sirsak ini bisa meningkatkan imun kita atau imun manusia ya. Ya. Dan yang ketiga, manfaat dari daun sirsak ini Ananda ya,
Manfaatnya yang ketiga, bisa membuang toksin pada tubuh kita, ya, atau racun-racun pada tubuh kita, ya. Iya. Dan yang keempat, yang dan yang keempat, ini manfaatnya, ya. Manfaatnya dan yang manfaatnya, ya. Oh, tadi yang pertama kita ulangi dulu. Yang pertama tadi kita ulangi ya Ananda, supaya Ananda tahu manfaatnya. Yang pertama Ibu ulangi tadi, manfaat daun sirsak bisa mengurangi kolesterol, ya. Bisa mengurangi kolesterol, ya. Yang kedua, manfaat daun sirsak bisa meningkatkan imun kita, ya. Yang ketiga, ya, daun sirsak ini bisa membuang toksin-toksin dalam tubuh kita atau racun-racun bakteri di dalam tubuh kita, ya. Dan yang keempat, manfaat daun sirsak ini bagi kita, ya. Dan yang keempat, manfaat daun sirsak ini bagi kita Ananda, ini daun sirsak ini, ya, manfaatnya bisa mengobati kanker, ya. Bukan kantong kering. Ini kantong Ibu kering. Ibu pun kering ya kantongnya, ya. Bukan kantong kering Ananda. Manfaat daun sirsak yang keempat bisa mengobati penyakit kanker, ya. Bisa mengobati penyakit kanker Anandaku, ya. Iya. Nah, kita simpan dulu daun sirsaknya. Kita simpan dulu. Nih, pohonnya sudah kenal semua. Nih batangnya, daunnya, ya. Iya. Bagaimana caranya, Bu, dalam pengolahan atau pemanfaatan daun sirsak tadi, ya? Iya. Baiklah. Ibu lanjutkan lagi ceramahnya. Ceramah. Iya. Pembelajarannya, ya. Weekend, iya, ini weekend, ini hari ini weekend, iya, nggak apa-apa kan? Iya, iya, terima kasih Anandaku, ikuti Ibu, ya. Kita lanjutkan, ya. Tadi ini pohon sirsak tadi sudah ditebang Anandaku, ya. Ya, pohon sirsak sudah ditebang. Manfaat dari buah sirsak ini Ananda, ya. Manfaatnya mulai dari batang, nih, batangnya. Batang ini tadi tidak ditebang Ananda. Batangnya mulai dari batang sampai batang, ya. Nih, manfaat ini buah sirsak ini semua bermanfaat, ya. Semua bermanfaat. Batangnya pun kayunya jadi bermanfaat. Tadi batangnya, kayunya sudah Ibu simpan, ya. Nanti kalau panas matahari Ibu jemur, ya. Jadi batangnya ini, daunnya ini, sampai ke buahnya ini semua bermanfaat. Semua bermanfaat bagi kita atau bagi manusia, ya. Ini batang, ini tadi ada ranting-rantingnya atau kayunya, bisa kita manfaatkan sebagai kayu bakar. Ini batangnya ini, ya, kayunya buah sirsak ini bisa kita manfaatkan sebagai kayu bakar, ya. Kayu bakar bisa kita buat sebagai alat memasak air, memasak nasi. Ibu manfaatkan, ya. Udah sering Ibu tebang ini, udah berulang kali Ibu tebang, kayunya selalu Ibu manfaatkan. Kayunya ini dan ranting-rantingnya selalu Ibu manfaatkan untuk kayu bakar Ibu di rumah. Bisa Ibu pakai sebagai kayu bakar, ya, untuk memasak, ya.
Jadi nggak ada yang nggak bermanfaat. Jadi batangnya, kayunya bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar ya. Begitu juga daunnya. Daunnya. Tadi sudah Ibu sebutkan beberapa manfaatnya dari daunnya ini ya. Daunnya ini Ananda, daunnya ini ya untuk kita manfaatkan yang tadi yang Ibu sebutkan tadi, manfaatnya mulai dari kolesterol ya, meningkatkan imun, mengobati kanker ya. Nah, itu semua bisa kita manfaatkan dari daunnya. Bagaimana caranya, Bu? Membuatnya atau mengkonsumsinya? Ya, cara mengolahnya ini kan obat herbal ya, karena ini berasal dari tanaman-tanaman ya, dari buah kan. Jadi ini termasuk herbal ya. Iya, obat herbal. Jadi ini daun kita manfaatkan sebagai obat yang tadi. Daunnya ini, daun sirsak ini kita rebus Ananda. Kita rebus, air rebusannya itu Ananda ambil ya. Ananda ambil atau buat 3 gelas. 3 gelas ya. Ambil air 3 gelas ya, masak ya. Masak. Ambil air 3 gelas ya. Masak ya. Tunggu sampai mendidih. Ya. Iya. Tadi air sudah dimasak 3 gelas ya. Baru ini sudah ada tadi diambil beberapa apa ya, beberapa daun sirsak ada. Ini diambil, jangan salah ya Anandaku, tidak semua daun sirsak itu bisa dipakai. Misalkan ini ya, yang tua-tua ini nih, yang tua-tua ini, atau yang ini kan ada yang tua daunnya, yang sudah tua nih, maksudnya nggak muda lagi nih, yang di bawah-bawah ini nih, ini nggak dipakai lagi Ananda untuk obat ya, nggak bisa. Kalau yang tua-tua nggak bisa Ananda ya. Iya, jadi yang kita pakai untuk obat herbal, kita ambil daun sirsak ya, kita ambil, ingat daunnya yang kita ambil yang dari atas ya, dihitung 1 sampai 5. Jadi yang dipakai untuk obat ya, daun sirsak yang dari atas sampai helai pertama sampai helai kelima ya. Helai pertama sampai helai kelima. Itu yang dipakai. Helai pertama nih. Ini helai pertama ya. Helai pertama sampai helai kelima. Ya, itu yang dipakai untuk obat. Jadi coba hitung, pucuk jangan dipakai lagi. Pucuk kan, pucuk tidak dipakai ya, tidak dihitung pucuk. Jadi hitung helai pertama dari pucuk 1 ya, 1 kita ambil. Ini pucuk tadi ya, kita ambil dari atas ya, dari atas. Hitungannya harus ganjil Ananda. Nih kita ambil dari atas ya, pucuk gak usah ikut. Helai pertama ya, helai pertama kita ambil 1 ya, 1 ya, 1 ya. Kemudian helai kedua kita ambil nih, helai kedua ya. Kemudian kita ambil helai ketiga, kemudian kita ambil lagi helai keempat, kemudian kita ambil lagi helai kelima ya. Iya, jadi yang diambil daunnya ya, pucuk tidak diikut, walaupun ada pucuk tidak ikut. Dari pucuk dihitung ya, diambil helai pertama sampai helai kelima ya, helai pertama sampai helai kelima. Nah, inilah yang akan kita rebus. Inilah yang akan kita rebus.
Daun sirsak ini kita rebus ya. Ya, nih kita rebus. Kita rebus daun sirsak ini. Kalau kalau tahap pertama menurut ibu, kalau tahap pertama ya, iya. Oh, kalau ada ranting-ranting yang lain mau kalau dicoba di apa ranting yang lain ya ini. Nih, tetap dia ya. Tetap helai pertama ya dari pucuk ya. Helai pertama. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Iya, iya. Kan banyak ranting-rantingnya. Kita ambil ya. Helai 1 sampai helai 5 ya. Nih. Ya. Nah, ini kita rebus ya. Kita rebus ya. Kita rebus untuk tahap pertama cukup 5 lembar ya. Cukup 5 lembar. Ya. Cukup 5 lembar direbus ya. Nih. Cukup 5 lembar. Itu tahap pertama, Ananda. Bisa kita rebus 5 lembar. Kita rebus. Waktu merebus, tadi kan udah mendidih airnya. Udah mendidih airnya tadi. Yang 3 gelas tadi udah mendidih kan. Nah, cuci dulu apanya, daun sirsaknya dicuci dulu. Setelah dicuci masukkan ke dalam air yang dimasak tadi ya. Boleh dimasak di panci atau di periuk ya, terserah alat masaknya ya. Dimasukkan, kan itu mendidih lagi kan Ananda. Setelah mendidih lagi daun sirsak tadi, setelah mendidih ya, setelah mendidih dia, itu api kompornya atau apinya dikecilkan dia, dikecilkan pelan. Setelah dia mencapai cukup 1 gelas, setelah dia mencapai 1 gelas itu air yang di rebusan air sirsak tadi sudah nampak 1 gelas ya. Iya, baru pindahkan ke gelas yang bersih ya. Pindahkan ke gelas yang bersih. Diminum. Sebaiknya waktu meminumnya ya, pas kita mau tidur. Kita kan udah mau tidur nih. Pas mau tidur itu tadi udah kita rebus daun sirsaknya, hangat-hangat kuku atau seenak kita lah ya. Hangat-hangat kuku itu daun sirsak yang sudah 1 gelas tadi kita minum ya. Iya, sebaiknya menjelang tidur diminum rebusan air sirsak tadi ya. Iya, silakan dicoba Ananda. Ibu sudah mencobanya. Kayaknya badan ibu kayaknya kemarin-kemarin nggak enak gitu. Kepala pun sering sakit, pening ya, nggak enak kepalanya, sering pening gitu. Mungkin ibu cek kolesterol ibu memang naik ya. Ibu cek kolesterol naik, tapi karena ibu tahu ini daun sirsak ini bisa menurunkan penyakit ibu itu kan. Ibu rebus daun sirsaknya, ibu minum sudah 3 kali ya, udah 3 malam, kayaknya sudah berkurang. Iya, setelah ibu minum kayaknya berkurang. Badan ibu terasa enakan. Iya, badan ibu terasa enakan. Kepalanya pun yang berat tadi, yang sakit tadi, yang pening-pening tadi, pokoknya adalah gangguan kepala ibu ya, gak enak gitu, gangguan kepala ibu itu sudah hilang. Gangguan di kepala ibu yang ada sakit-sakit tadi udah hilang
ya, dan badan ibu pun terasa enak. Mungkin kolesterolnya itu sudah menurun atau berkurang akibat akibat dari ibu meminum rebusan daun sirsak tadi ya. Ibu sudah praktekkan, ibu buktikan nyata ya. Mudah-mudahan cocok ya. Nah, kalau sama ibu cocok ya, tapi kalau sama teman-teman atau keluarga Ananda di rumah, dicoba dulu tah seminggu kan, kalau ada yang kolesterol coba dulu dengan cara-cara yang tadi. Kalau tidak ada perubahan, jangan dipertahankan ya, jangan dipertahankan obat herbal ini ya. Maksudnya meminum rebusan daun sisak tadi jangan dipertahankan, coba konsultasi dulu ya, konsultasi dulu kita ke dokter ya, konsultasi dulu ke dokter iya, silakan konsultasi ke dokter ya. Apalagi yang ada tadi gejala kanker atau penyakit kanker, jangan percayakan penuh ke daun sirsak ini ya. Rebusan daun sirsak ini hanya membantu mengurangi penyakit kanker tadi ya. Ya, Ananda? Iya. Ibu ulangi Anandaku. Rebusan daun sirsak tadi, ya, hanya bisa membantu mengurangi ya. Kalau kankernya tadi atau penyakitnya tadi sudah cukup besar atau udah meninggi ya, ini rebusan daun sesak ini hanya bisa mengurangi dan membantu ya penyakit kanker tadi ya. Bisa iya, mudah-mudahan memang bisa, mudah-mudahan memang obat rebusan sirsak ini memang mudah-mudahan mampu ya, bisa mengobati kanker itu ya. Iya, bisa memang mengobati kanker itu. Tapi saran ibu, walaupun daun sirsak eh, walaupun daun sirsak ini ya, walaupun daun sirsak ini bisa mengobati kanker ya, tetapi bagi penderita penyakit kanker ya, untuk kesembuhan permanen ya, untuk kesembuhan permanen bagi penderita kanker, kesembuhan permanennya hanya rekomendasi dari dokter lah yang bisa memulihkan, mengobati secara permanen ya. Iya, kalau rebusan daun sisak tadi hanya membantu ya. Jadi kesembuhan penyakit kanker tadi, kesembuhannya hanya rekomendasi dari dokter lah yang obat penyembuhannya yang permanen. Oke, Ananda? Ya. Ya, kalau ini dari tadi Bu megang-megang ini. Ini buahnya, Bu. Iya, Anandaku, ini buahnya. Ini buahnya, selain dimakan biasa boleh ya. Dimakan biasa boleh. Ini bisa juga dibuat minuman jus ya. Bisa juga dibuat minuman jus ya. Selain mengurangi kolesterol kita tadi, ini buahnya selain mengurangi kolesterol kita tadi ini ya, ini juga bisa menambah imun kita ya, menambah imun kita ya. Ini banyak juga mengandung vitamin karena di buahnya ini ada asam-asamnya ya. Iya, ada rasa asamnya juga. Selain manis selain rasanya manis, ada asam-asamnya, berarti ini mengandung vitamin C juga ya. Berarti buah sirsak ini mengandung vitamin C juga ya. Jadi buahnya pun banyak manfaatnya. Oke? Oke? Oke, Anandaku. Iya. Jadi itulah
gunanya kita itulah gunanya kita rajin rajin menanam-nanam, rajin memanfaatkan pekarangan rumah, ya, rajin membersih-bersihkan pekarangan rumah. Jadi kita mana yang bisa ditanam di sekitar pekarangan, ya, kita tahu kalau kita rajin melihat atau memantau pekarangan rumah kita. Mari kita budayakan, mari kita anandaku, kita budayakan penghijauan penghijauan di rumah kita atau di pekarangan rumah kita. Mari nanti ibu cek lagi ya, ibu tanya lagi bagaimana penghijauan ananda-ananda ibu di rumahnya masing-masing ya. Apakah tanaman-tanaman palawija yang kemarin sudah tumbuh, apakah tanaman bunga-bunga kemarin sudah tumbuh, atau tanaman-tanaman yang lainnya kemarin sudah tumbuh. Nanti ibu cek lagi ya. Dan ibu tanya bagaimana pengalamanmu setelah berkebun atau memanfaatkan pekarangan rumahmu. Ibu tanya masing-masing nanti ya. Oke. Oke. Karena sekarang anandaku, karena sekarang sudah dapat sholat zuhur, ya. Ibu akhiri dulu pertemuan kita. Lewat YouTube ya anandaku. Iya, nanti kita sambung lagi atau lain waktu kita sambung lagi. Ibu sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ananda-anandaku semua, ananda ibu semua, dan teman-teman ibu semua. Dah. Assalamualaikum anandaku semua dan teman-teman semua. Apa kabar pagi ini? Anandaku, kemana weekendnya hari ini? Gak kemana-mana? Oh, baguslah itu. Weekendnya di rumah saja, Ananda. Weekendnya di rumah saja. Iya, seperti ibu hari ini, ibu weekend di rumah ya. Di rumah sambil memeriksa kembali tanaman-tanaman pekarangan kita lagi ya. Karena kemarin kan sudah liburan beberapa hari keluar kota. Ya, karena musim hujan terus. Tanaman-tanaman bunga-bunga semua pada subur dan berkembang ya. Oke. Nih kembali lagi kita memanfaatkan pekarangan kita. Walaupun pekarangan kita Ananda atau tanah di rumah hanya beberapa meter ya, bisa kita manfaatkan pekarangan dan halaman rumah kita itu dengan menanami atau mengadakan penghijauan ya. Iya, ibu pun punya pekarangan sempit kecil, tapi ibu manfaatkan pekarangan halaman rumah ibu yang kecil ini dengan berbagai macam tanaman-tanaman ya Ananda. Bagaimana dengan tanaman Ananda yang kemarin? Sudah tumbuh? Sudah berkembang? Iya, bagus. Iya, karena bulan ini kan bulan hujan ya. Jadi apa yang ditanam
cepat tumbuh dan berkembang. Ya, ibu pun baru menebang salah satu pohon ya, salah satu buah ibu baru ibu tebang satu pohon, namanya pohon sirsak, baru ibu tebang ya. Nih pohon sirsaknya udah ibu tebang, sudah pendek pohon sirsaknya. Pohon sirsak ini kalau besar ya banyak sekali semut hitam. Di pohon sirsak ini suka kali semut ya, semut hitam. Makanya barusan siap ditebang. Sekarang pohon sirsaknya jadi pendek ya, pohonnya biar aja pendek. Ya, pohon sirsak sudah ibu tebang ya. Ini di bawahnya tumbuh berkembang bunga gelombang cinta ya. Nih bunga gelombang cinta ya. Tempo hari bunga gelombang cinta ini sangat viral ya. Semua orang ingin memiliki bunga gelombang cinta ini tempo hari. Tapi sekarang ini bunga gelombang cinta ini tidak diperdulikan lagi ya. Nggak pala banyak lagi penggemar bunga gelombang cinta ini ya. Lihat, padahal bunga gelombang cinta ini klasik juga ya. Lihat daunnya, model daunnya langka ya. Ya, inilah bunga gelombang cinta yang sekarang ini nggak pala banyak lagi orang menyukainya. Tempo hari ini sangat dicari-cari orang, banyak orang mencari-cari bunga gelombang cinta ini ya. Ada beberapa macam bunga-bunga ibu ya, tapi kebanyakan bunga-bunga ibu bunga talas ya. Nanda, kalau kepingin bunga talas minta aja sama ibu bibitnya ya. Nih macam-macam di tempat ibu bunga talas berwarna-warni ya. Siapa yang kepingin bibit Ananda boleh minta ke ibu, bibitnya banyak di sini. Keladi-keladi kalau di sini ya, bunga-bunga keladi-keladi kata orang di sini ya. Ibu padukan aja, dekat-dekatkan aja potnya semua. Jadi warna-warni bunga keladi ini karena macam-macam warnanya ya, jadi dia warna-warni keladi ini jadi cantik ya. Nih ya, bunga-bunga ini bisa juga untuk obat mata kita Ananda. Jadi kita itu Ananda kalau melihat berbagai macam warna, mata kita itu terlatih
mata kita itu terlatih mengenali warna, ya. Sering-seringlah kita melihat dedaunan atau bunga-bunga yang berwarna, ya, atau daun-daun hijau. Itu bagus sekali dilihat-lihat, pandang-pandang, supaya mata kita itu segar, ya. Iya, apalagi melihat gunung, mata kita itu akan terlatih kesegarannya, ya. Ya. Iya, iya, kita pending dulu Ananda, karena daun sirsaknya ini masih bergeletak, berserak. Biar kita tidak semua daun sirsak ini dibuang, ya. Tidak semua daun sirsak yang ibu tebang tadi dibuang. Masih banyak manfaatnya daun-daun sirsak itu, ya. Ya, ibu pending dulu sebelum kita beralih ke pembahasan manfaat daripada daun sirsak. Oke, Ananda, ibu pending dulu, ya. Oke, Ananda, sebentar.